Ya, selamat sore teman-teman. Kali ini gue akan uh, mempresentasikan study case tentang penggunaan Google Cloud Function pada backend KFC Apps. Sebenarnya uh, Google Cloud Function ini kayak nama aja dari Google buat serverless function atau function as a service. Jadi mungkin ada beberapa istilah yang dipakai, tapi untuk kemudahan aja, untuk memudahkan gue bakal sebutnya Cloud Function depan. Jadi ini gue mulai aja. Oke, pertama kita mulai dulu dari definisi Cloud Function atau Serverless Function. Gue bakal ambil dari Google dan Amazon sebagai provider Cloud Function yang paling populer sekarang menurut gue. Yang paling reliable juga. Menurut Google, Cloud Function adalah solusi komputasi tanpa server dari Google untuk membuat aplikasi yang dikendalikan oleh peristiwa. Jadi ini ya kata kuncinya, tanpa server, komputasi tanpa server, dan dikendalikan oleh peristiwa. Produk ini merupakan hasil kerjasama antara Google Cloud Platform dan tim Firebase. Bagi developer GCP, Cloud Function berfungsi sebagai lapisan penghubung antara logika dan beberapa layanan GCP dengan mendeteksi dan merespon peristiwa. Jadi intinya di platform Google, serverless function itu di-trigger oleh sebuah peristiwa. Peristiwa ini bisa apa aja, bisa kita nulis ke database, bahkan yang paling umum API request, HTTP request, bisa post, get, triggernya bisa macam-macam sih. Pada umumnya ada ratusan produk dari Google, ada database, ada network, semua itu bisa nge-trigger cloud function. Sedangkan kalau versi Amazon, cloud function punya Amazon itu namanya Amazon AWS Lambda, merupakan komputasi berbasis peristiwa near server yang memungkinkan Anda menjalankan kode untuk hampir semua tipe aplikasi atau layanan backend tanpa penyediaan atau pengelolaan server. Anda bisa memicu Lambda lebih dari 200 layanan AWS dan aplikasi perangkat Linux sebagai layanan software as a service dan hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan. Jadi kata kuncinya ada dua, near server dan berbasis peristiwa. Tadi ini mungkin kebalik ya, harusnya gue mention providernya dulu. Untuk sekarang yang terkenal itu ada AWS Lambda, Azure Function, Google Cloud Function, IBM Cloud Function, dan OpenVAS. Jadi apa bedanya serverless dengan backend biasa atau server biasa? Untuk traditional IT di sini kita bisa asumsi ini on-premise. Jadi kayak server biasa mungkin kalau beli atau sewa server itu kita maintain semua, mulai dari application ini, aplikasi si logiknya singkatnya, dan database-nya kita maintain juga, runtime, sampai OS, sampai storage, server, dan network. Pokoknya ini kita manage semua. Ada juga infrastructure as a service. Kalau bisa dibilang ini GCP atau AWS gitu secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kita cuma nyiapin aplikasi, kita cuma manage aplikasi, data, runtime, dan middleware. Untuk OS ke bawah, kayak OS, server, storage itu udah diabstraksi atau dikelola sama penyedianya, AWS mungkin atau GCP. Untuk platform as a service, ini biasanya subproduk dari infrastruktur as a service. Misalkan GCP dia punya produk apa ya, Firebase atau BigQuery misalkan, produk-produknya itu biasanya ikut masuk dalam kategori platform as a service, dimana kita ngelola logic dan datanya kita yang kelola. Sedangkan untuk serverless ini spesifik banget, kita cuma mengelola aplikasinya aja. Jadi kita cuma bikin logiknya singkatnya. Logic kita deploy ke serverless function dan itu bakal di-trigger oleh atau bakal diakses oleh peristiwa-peristiwa yang kita set. Misalkan ada penulisan di database, kita
bakal catat itu atau kita modifikasi data yang ditulis itu. Itu sih fungsi dari serverless. Okay. Nextnya market share. Jadi para pemain-pemain di Cloud Function untuk saat ini yang paling dominan masih AWS. Ini secara keseluruhan ya, bukan untuk Cloud Function aja sebenarnya. Jadi ini lebih ke cloud provider AWS, Azure, dan GCP. GCP saat ini sampai Juni 2022 mereka cuma pegang 10%, jadi 1/10 dari keseluruhan cloud public cloud provider yang ada. Tapi kita akan bahas Google Cloud Provider karena kebetulan itu yang gua pegang dan di KFC dan itu yang bakal kita jadikan studi case. Oke. Sekarang kita bakal bahas spesifik tentang Google Cloud Platform. Oke, ini ada grafik atau peta tentang apa itu Cloud Function itu sendiri. Untuk what is Cloud Functions, mungkin udah ini cuma rangkuman dari yang tadi ya. Intinya ada trigger dari sebuah event, misalkan HTTP request, misalkan kita akses atau akses endpoint biasa lah, kalau kayak kita kunjungin google.com gitu. Cuma bedanya ini yang dikunjungin domain dari si Cloud Function ini tadi. Dan dia bakal mengeksekusi logic yang sudah kita deploy. Di sini kuncinya adalah kita cuma ngedevelop dari si logiknya itu sendiri. Kita nggak pusingin soal kayak servernya, runtime-nya, OS-nya, dan segala macam itu kita nggak pusingin. Kita cuma fokus ke logiknya aja. Oke. Ini kurang lebih sama ya penjelasannya. Bisa HTTP request yang nge-trigger, bisa PubSub. Ini logo dari Google PubSub. Bisa cloud storage, artinya bisa aja kita naruh sebuah logic ketika kita nulis atau mengubah data di database. Katakan kita register atau upload gambar lah. Upload gambar sebelum kita simpan ke storage kita bakal kasih watermark di pojok kanan atau di pojok kiri. Nah, itu bisa dilakukan dengan serverless function. Jadi setiap kali kita upload data atau gambar ya dalam kasus ini, kita bakal kasih atau edit watermark dari website kita. Itu bisa dilakukan. Sekarang how to use Cloud Function. How to use-nya sih sebenarnya bisa di-build atau di-develop dalam banyak bahasa ya. Python, Golang, Java, dan Node.js. Tapi untuk kali ini kita bakal fokus di Node.js karena kebetulan di KFC Apps Cloud Function-nya dibuat dengan Node.js TypeScript. Oke, untuk security-nya, security dari Cloud Function itu ada identity base, jadi ada semacam roles gitu, kayak misalkan public itu dia nggak punya token apapun, atau misalkan mobile apps dia punya ngebawa token tertentu. Kita bisa klasifikasiin berdasarkan roles dari user tersebut. Bisa juga network base, misalkan kita punya database yang nggak boleh diakses sama public. Nah, itu bisa diakses sama Cloud Function ini selama satu jaringan. Itu bisa di setup dari Google Cloud Platform-nya. Next, untuk pricing, kita cuma bayar apa yang kita pakai atau pay as you go. Misalkan kita punya satu Cloud Function yang diakses 10 kali, kita bakal bayar untuk 10 kali itu aja. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin sewa hosting atau hosting ya, buat nge-host website pribadi, mungkin kita bayar $5 per bulan misalkan. Nggak dipakai pun kita tetap bayar $5. Sedangkan untuk Cloud Function ini kita cuma bayar berapa kali dia dipakai. Semakin banyak dipakai, semakin banyak bayarnya. Kalau nggak dipakai sama sekali ya kita nggak bayar apapun. Dan di sana kelebihannya. Jadi kita hanya membayar apa yang kita pakai aja. Ini cloud platform environment. Jadi ini produk-produk yang dari Google ya, yang sebagai pengiring dari Cloud Function itu sendiri. Ada banyak, ada 100 lebih produk dari GCP.
Next kita bakal membahas implementasi dari cloud function di KFC Apps, spesifik di KFC Apps. General flow-nya seperti ini. Jadi mobile apps bakal akses cloud function, dan cloud function bakal melakukan logic ke backend yang lebih dalam. Backend yang lebih dalam ini dalam artian bisa database atau Firestore kalau di sini contohnya. Di mana posisi cloud function? Cloud function kalau di KFC itu ada di tengah-tengah. Jadi misalkan ada yang order dari GoFood atau Shopee Food, GrabFood, itu bakal akses cloud function. Ada pembayaran dari Mitrans atau AutoPay, itu bakal akses ke cloud function. Ada yang mau get menu atau cari list menu dari KFC Apps, itu bakal ke cloud function. Dan nanti bakal cloud function ini yang bakal narik datanya atau nyimpen datanya atau ngolah data, atau bahkan manggil third party service. Kayak misalkan kalau kita register ada OTP gitu, yang manggil, yang lakuin adalah cloud function ini. Apa aja skop tugas dari cloud function yang ada di KFC Apps? Pertama, dia tuh bertindak seolah-olah sebagai API gateway, meskipun nggak secara harfiah juga ya. Jadi semua third party atau bahkan service kita sendiri yang mau akses data, database atau data user, data order, dan lain-lain, itu pasti lewat cloud function. Ada request proxy. Jadi misalkan mobile apps mau akses data dari Elastic, itu bakal lewat si cloud function ini. Ada juga request validation. Jadi semua request yang sebelum masuk ke backend yang lebih dalam. Jadi sebagai konteks, backend KFC itu nggak bisa diakses ke publik, dan yang bisa diakses publik adalah si cloud function ini. Sebelum request ke backend yang lebih dalam tadi, requestnya bakal divalidasi dulu oleh cloud function. Ada juga data formatter. Jadi misalkan ada data order yang beda-beda dari GoFood, Shopee Food, dan GrabFood, itu sebelum disimpan ke database bakal disamain dulu formatnya oleh cloud function yang ada di KFC App ini. Ada juga authorization, user activity monitoring. Jadi user ngapain aja ada lognya kita, semacam user tracking ya. Ada page redirection, ada front text atau front job, image formatter juga ada, additional security layer dalam artian semua request yang masuk ke kita, ke KFC sistem itu bakal melalui cloud function. Dan cloud function itu kan otomatis dia pakai sistem keamanannya Google. Jadi sebagai layer security tambahan yang ada sebagai garda depan gitu, di security tambahan yang otomatis ter-apply ke sistem kita. Ada contoh pembuatan Google Cloud Function. Kita bakal show contohnya dengan Firebase ya. Bahan-bahannya kita perlu punya Node dan NPM yang udah keinstall di sistem kita. Ada juga Firebase CLI. Ini cara installnya, npm install -g Firebase Tools. Pertama kita perlu ke konsol Firebase dan buat project baru dengan cara add project. Next, kita perlu cari nama. Misalnya ini Candi Borobudur di sini. Oke, next kita perlu opt-in. Ini optional aja ya, Google Analytics untuk project kita. Next, kita perlu configure data location dan data sharing. Apakah kita mau nge-share data dari project kita secara anonymous ke Google. Next, kita create project. Kalau udah jadi harusnya tampilannya bakal seperti ini ya, di konsol Firebase. Next, kita perlu setup Firebase CLI ini di terminal kita, di CMD atau di terminal di komputer masing-masing ya. Pastiin Firebase sudah terinstall. Jadi ketika kita jalanin Firebase login, akan muncul seperti ini. Allow Firebase to collect. Sorry, bukan. Nanti bakal di redirect dulu. Bakal di redirect.
Eh, nanti kita pilih akunnya dulu, kita kasih izin Firebase CLI. Kalau udah bakal muncul uh, page seperti ini, dan kita bisa balik ke terminal kita. Setup projectnya, kita masuk ke directory yang pengen kita setup sebagai project, dan kita masukin command Firebase init function. Ini bakal nge-generate project functions, project Firebase functions ke directory yang udah kita pilih. Kita bisa pilih use existing project, karena sebelumnya kita udah bikin ya projectnya. Dan nanti kita perlu pilih template-nya menggunakan JavaScript atau TypeScript. Nah, dalam kasus ini gue bakal pilih TypeScript, dan nanti projectnya bakal otomatis generate. Nah, nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Mas Raffi, udah 20 menit ya? Oh, oke. Lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, struktur projectnya kayak gini ya, node more. Ini sebenarnya struktur standar node aja. Ada node modules di sini untuk nyimpen library, ada index.js kayak entry point-nya, git ignore, slinter. Ini untuk config linternya, package JSON, library apa aja yang dipakai bakal tulis di sini, dan config ini untuk konfigurasi TypeScript-nya. Firebase RC ini informasi tentang project Firebase-nya. Mungkin kalau kita tadi namanya Candi Borobudur. Struktur index.js nanti kalau kita buka bakal seperti ini. Ini default, the hello world. Ada 4 bagian utama ya di sini yang perlu dijelasin. Export cons hello world. Ini nama variabel sebenarnya, tapi bakal dibaca oleh Firebase sebagai endpoint hello world ini. Nextnya function ini berarti kita nge-define bahwa variabel hello world ini adalah sebuah float function, dan triggernya HTTPS. Kita bisa mungkin ada beberapa variasi kayak database triggernya, yang kayak gue bilang tadi ada ratusan produk Google yang bisa dipilih triggernya, dan kita pilih HTTPS untuk kali ini, dan triggernya adalah on request. Next ada request dan respon. Mungkin kalau teman-teman yang pernah pakai Express di Node.js bakal familiar dengan bentuk ini. Ini kayak Express aja sih bentuk. Jadi ini request yang kita terima, dan ini respon yang bakal kita balikin. Dalam kasus ini kita langsung balikin string berupa hello from Firebase. Kita bakal coba buat function baru. Strukturnya kurang lebih sama kayak sebelumnya. Nama variabelnya jadi nama endpoint. Dalam kasus ini jadi gede. Triggernya sama, HTTPS on request. Kita bakal baca dari requestnya parameter text, dan kita ubah jadi uppercase. Kemudian kita balikin sebagai respon. Untuk deploymentnya simple aja, cukup Firebase deploy min only functions, dan itu bakal otomatis nge-deploy fungsinya. Sebagai catatan aja, deployment dengan Firebase itu cuma bisa dilakukan untuk accounts yang tiers-nya Blaze atau PSU. Jadi untuk free tiers nggak bisa pakai Firebase deploy. Itu harus pakai Google Cloud CLI, dan itu sedikit beda cara. Ini yang paling cepat ya. Kalau kita udah masukin kartu kredit atau kartu debit, kita bisa dapat by as you go, dan kita bisa gunain Firebase CLI ini untuk deploy juga, dan nanti otomatis bakal tampilannya seperti ini kalau udah selesai. Kita coba akses function yang tadi, yang hello world, defaultnya bakal kayak gini kalau kita akses. Oke, dan untuk yang function yang baru kita bikin, yang jadi gede, bakal kayak gini. Bakal dia mau baca teks. Dia bakal otomatis ngubah teksnya jadi uppercase, dan dibalikin sebagai respon ke yang request tadi. Dalam kasus ini Postman gitu. Oke. Jadi apa aja kelebihan menggunakan
GCP function ini, Google Cloud Function ini? Ya pertama karena itu Google ya, jadi karena itu Google yang sebuah raksasa teknologi, jadi economy of scale-nya, jadi mungkin kita bisa dapetin akses ke function-function atau ke tools-tools dengan lebih murah. Walaupun market share-nya dari Google itu cuma 10% dibandingin AWS, tapi itu tetap leverage economy of scale yang menggiurkan ya. Dan jaminan standar by default produk-produk Google itu hampir bisa dipastikan memang baik lah. Gitu. Kemudian kemudahan dan kecepatan. Terlepas dari nama Google itu sendiri ya, sebenarnya produk-produk yang ditawarkan masing-masing provider itu sebetulnya sama aja, cuma beda nama dan beda harga aja mungkin. Kan tadi kita sudah coba kalau dilengkapi dengan Firebase kita bisa ngebuat backend hanya dengan beberapa command ya, line of command, dan itu bisa langsung berjalan ke backend tanpa kita harus peduliin tentang runtime, server dan lain-lain. Cukup logiknya aja kita bisa deploy. Itu pasti menghemat waktu, tenaga, dan biaya juga sih pasti. Kemudian free trial. Berkat economy of scale yang kita mention di awal tadi, cloud-cloud itu banyak yang nawarin free trial. Kayak Amazon dan Alibaba, mereka ngasih free trial selama 1 tahun untuk hampir semua produk mereka. Dan untuk GCP sendiri, sejauh yang gue tahu, terakhir gue cek, mereka nawarin free credit sebesar $300. Kita cuma perlu masukin kartu debit atau kredit kita sebagai verifikasi data aja, dan itu bisa dipakai di semua produk Google GCP. Terakhir, ekosistem yang lengkap, ada 100 lebih produk yang siap ngebantu cloud function itu berjalan. Mulai dari computing, database, storage, container, bahkan networking, lengkap sih pokoknya untuk dari produk-produk GCP ini. Dan dia bisa terintegrasi satu sama lain dengan mudah, kayak plug and play aja. Kita cuma perlu definisin scope pekerjaan, apa yang kita perluin, dan preferensi tools yang kita pilih. Oke, dan pay as you go, kita cuma bakal bayar apa yang kita pakai aja. Secara default kita nggak perlu bayar untuk cloud function kalau kita nggak akses itu atau nggak nge-info. Secure by default, mungkin ini istilahnya kurang tepat, bukan secure by default, tapi ketika kita pakai produk Google, otomatis security-nya udah dipikirin sama Google gitu lah, intinya. Jadi kita nggak perlu mikirin security itu kayak from scratch, tapi bukan berarti kita bisa kayak abai gitu aja dengan security-nya. Kita tetap perlu implementasi best practice dari security yang ada. Dan scalable as hell. Maksudnya cloud function ini bisa nanganin traffic dari 1 sampai 1 juta dalam waktu singkat. Tentu aja ada batasan setiap tiers dan payment ya, tergantung budget yang udah di-set juga. Secara teori, cloud function ini bisa bikin apa aja. Kita cuma dibatasi oleh kreativitas dan keahlian sang engineer, dan tentu saja sekali lagi budgetnya. Terakhir, kekurangan menggunakan cloud function. Yang paling ketara mungkin vendor lock-in ya. Walaupun cloud function ini mendukung integrasi dengan produk-produk selain Google, ya tentu aja kita lebih nyaman untuk pakai produk-produk dari Google untuk pakai produk-produk yang ada, misalkan database atau networking. Tapi hal ini akan menimbulkan vendor lock-in. Kita bakal cenderung kekunci di pakai produk-produk Google, dan akhirnya mungkin kita lebih rentan kalau ada perubahan harga atau fitur ke depannya, kalau udah terlanjur nyaman dengan produk-produk dari Google. Surprise update. Gue rasa Google nggak bakalan tiba-tiba update produk, tapi ada kalanya settingan default itu berubah. Misalkan aja ini kejadian nyata, waktu itu kita pernah deploy function kayak ratusan function itu lancar-lancar aja, dan biasanya kita bikin function baru ya tinggal deploy aja. Tapi ada satu waktu kita deploy dan settingan defaultnya itu berubah. Satu function baru itu nggak bisa
diakses oleh publik. Jadi secara default function itu nggak bisa diakses oleh publik. Sebenarnya kita cukup nyalain aja sih waktu itu akses publiknya, tapi uh, waktu itu cukup bikin panik ya karena di tengah deployment production. Jadi mungkin hal-hal sepele kayak perubahan setup aja sih, nggak yang perubahan yang gede yang tiba-tiba. Kemudian learning curve yang dalam, ya tentu aja kita di tech apapun kita pasti akan ada learning curve yang baru, tapi dengan produk yang environment yang begitu besar gitu, kita bakal dipaksa untuk belajar teknologi-teknologi yang udah kita tahu dengan versi Google, dengan konvensinya Google, dengan caranya Google. Terakhir, pusing billing ini mungkin lebih ke produk yang beragam. Mereka bakal punya tagihan masing-masing, kayak Cloud Function punya tagihannya sendiri, database punya tagihannya sendiri. Mungkin ini harus hati-hati ke yang manage account-nya sih, biar nggak jebol di billingnya, harus set up billing alert dan batas-batas billing. Itu udah ada fiturnya juga sih. Mungkin ini lebih ke kehati-hatian yang pegang akun aja. Oke. Untuk opsinya udah Dimas. Oke.